kembali lagi bersama aku Azza Nur Aini di Temaram. Temani Malam Seram. Episode malam kali ini kita akan menceritakan tentang hantu pocong. Kisah ini berawal dari kehidupan pilu seorang anak laki-laki yatim piatu yang bernama Duloh. Duloh hanya tinggal bersama neneknya saja, menjalani kehidupan yang serba sulit, bahkan mereka sempat tidak makan berhari-hari. Akhirnya sang nenek meminta Duloh untuk pergi ke kota dan mencari pekerjaan dengan hanya bermodal keris kecil saja. Melintasi hutan yang begitu jauh dari tempat tinggalnya, Duloh anak sekecil itu harus menahan lapar selama berhari-hari. Dan pada akhirnya Duloh pun tidak sanggup lagi, lalu terkapar jatuh tidak berdaya. Ya ampun teman-teman, kasihan banget ya. Duloh yang masih kecil harus melintasi hutan sendirian. Gak kebayang juga dinginnya seperti apa, gelapnya. Belum lagi ia kesakitan karena menahan lapar. Tidak ada satupun orang yang membantunya karena sangat jarang sekali orang yang melintasi hutan tersebut. Hingga suatu hari ada seorang wanita bernama Inggit, istri dari lelaki terkaya di Bojong Pinang yang melintas menggunakan kereta kuda. Melihat Duloh yang lemah, Inggit akhirnya berniat membawa Duloh kembali ke rumahnya. Dan ketika tiba, nahas. Sang nenek ditemukan sudah meninggal dunia alias tidak bernyawa. Duloh pun merasa sangat terpukul karena ia tidak memiliki siapapun lagi di dunia ini. Akhirnya Inggit merasa kasihan melihat Duloh dan berniat membawa Duloh pulang ke rumahnya. Setiba di rumah Inggit, Duloh terdiam. Begitu luas dan mewahnya rumah dari orang terkaya pada zaman dahulu itu. Langsung aja Inggit mengajak Duloh masuk untuk diberi makan. Duloh akhirnya menyantap segala makanan lezat yang belum pernah dia makan sebelumnya. Inggit juga menceritakan dan memperkenalkan Duloh kepada suaminya yang bernama Raden Jaya dan putrinya yaitu Rara. Lalu Raden Jaya memperkenalkan Duloh pada Kisarka, seseorang yang bekerja untuk keluarga Raden. Kemudian Kisarka mengajak Duloh ke suatu saung yang merupakan tempat tinggal mereka berdua. Namun ternyata Kisarkam bukanlah orang baik. Duloh seringkali ditindas, tidak diberi makan, bahkan dipukul meski hanya melakukan kesalahan kecil. Belum lagi semua pekerjaan dibebankan kepada Duloh, sedangkan Kisarkam hanya bermalas-malasan saja. Loh, ternyata Kisarkam jahat ya teman-teman. Ternyata penderitaannya dulu masih berlanjut. Meski mendapat perlakuan tidak baik dari Kisarkam, Duloh tetap bertahan hingga dewasa. Duloh pun diberi kepercayaan oleh Raden Jaya untuk merawat 3 petak sawahnya. Lalu pada suatu pagi, Duloh mendengar perbincangan 2 ibu-ibu bahwa katanya Rara putri Raden Jaya digigit ular tanah ketika berada di pekarangannya. Duloh yang mendengar pun langsung bergegas menemui Rara. Ketika tiba, Duloh melihat Rara hanya bisa terbaring. Raden Jaya dan juga Inggit merasa sangat khawatir. Akhirnya Duloh pun menawarkan diri untuk mengobati Rara menggunakan keris yang ia miliki, yang merupakan peninggalan dari neneknya. Benar saja, ketika keris tersebut ditempelkan, lukanya seketika sembuh dan Rara kembali sehat. Kisarkam yang mengetahui kesaktian keris Duloh pun berniat untuk mengambil. Lalu pada suatu malam ketika Duloh terlelap, Kisarkam pun masuk dan menebas leher Duloh hingga terputus. Agar tidak ketahuan, Kisarkam mengubur Duloh. Sumpah, Kisarkam ini benar-benar kejam banget ya teman-teman. Padahal kan berkat Duloh juga Rara bisa sehat kembali. Lalu pada keesokan paginya, pegawai Bu Inggit yang ingin mengantarkan makanan untuk Duloh menyadari bahwa Duloh menghilang dan mengadukannya kepada Ibu Inggit. Namun tiba-tiba saja Duloh muncul sambil berkata, "Ibu mencari saya?" "Iya benar, katanya kamu hilang." "Dari mana aja kamu Duloh?" kata Ibu Inggit. "Maaf Bu, tadi pagi saya pergi ke sungai." Lalu ketika Kisarkam menyaksikannya, ia merasa sangat terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Mana mungkin, aku sendiri yang telah membunuh dan mengubur Duloh." Kisarkam pun akhirnya mencoba kembali perbuatan kejinya untuk membunuh Duloh. Namun hal serupa terjadi lagi. Duloh tetap kembali. Meskipun Kisarkam terus melakukannya hingga berulang kali.
Waktu terus berlalu dan Kisarkam pun akhirnya menyerah. Lalu pada satu hari, Rara yang melihat Duloh yang sedang bekerja tiba-tiba merasa bahwa ia menyukai Duloh. Raden Jaya dan Ibu Inggit yang mengetahui hal tersebut akhirnya segera menjodohkan Rara dengan seorang juragan kaya raya yang bernama Sangia. Rara dan Duloh pun ikhlas dengan keputusan tersebut. Pernikahan pun berlangsung dan Rara telah sah menjadi istri dari Sangia. Namun kenyataannya, Rara tetap tidak bisa menghilangkan perasaannya itu. Hingga tiba-tiba pada suatu malam ketika sang suami Rara sedang terlelap, Rara pergi menghampiri Duloh di saungnya. Dan tidak disangka-sangka, mereka melakukan hubungan layaknya suami istri sah. Hal tersebut disaksikan oleh Kisarkam dari celah saung dan Kisarkam segera kembali untuk melaporkan kejadian itu pada Raden Jaya dan Ibu Inggit. Kedua orang tersebut dengan penuh murka segera menghampiri mereka. Para warga pun ikut keluar mendengar keributan yang terjadi dan mengetahui perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Duloh dan Rara. Warga yang tidak terima dosanya telah dikotori sontak langsung menyeret Duloh keluar dan menghakiminya. Namun semua orang dikejutkan dengan Duloh yang kembali pulih dan semua lukanya sembuh seketika. Kisarkam pun langsung menyebut bahwa Duloh memiliki ilmu hitam. Akhirnya Kisarkam memanggil dukun sakti dari tengah hutan. Dukun tersebut mengatakan bahwa Duloh memiliki ilmu Pancasona. Itu merupakan ilmu sakti dan sebagian masyarakat menyadari barang siapa yang memiliki ilmu tersebut apabila tubuhnya menyentuh tanah, ia akan kembali pulih dan hidup kembali dan kekal abadi. Wah teman-teman, ternyata Duloh nggak bisa mati karena memang ia memiliki ilmu Pancasona yang apabila ketika ia menginjak atau menyentuh tanah, lukanya hilang seketika dan ia akan hidup kekal abadi. Akhirnya dukun tersebut meminta seluruh warga untuk membungkus Duloh menggunakan kain kafan dan dukun tersebut menancapkan keris ke tubuh Duloh dan membuangnya ke lembah yang sangat dalam agar tidak ada yang mencabut keris tersebut. Rara yang hanya menangis menyaksikan kejadian tersebut akhirnya ikut terjun ke lembah di mana Duloh dibuang. Dan lembah tersebut dinamakan dengan Lembah Rara. Faktanya, ilmu yang dimiliki Duloh ini adalah ilmu yang dimilikinya secara alami yang diturunkan oleh nenek moyangnya. Dengan tidak sengaja ia mempelajari ilmu tersebut. Generasi ke generasi pun berlalu sehingga lembah tersebut pun sudah tertimbun oleh tanah dan bisa dilewati oleh manusia. Pada suatu hari ada seorang parubaya yang sedang mencari rumput untuk pekan hewannya dan tidak disengaja menemukan keris yang tertancap di dalam tanah. Lalu seketika Duloh pun bangkit karena kerisnya dicabut. Namun Duloh bangkit bukan sebagai manusia, melainkan sebagai hantu pocong yang terbang di langit dan terus meneror desa itu. Oh, ternyata ini tuh awal dari kisah sejarah tentang pocong teman-teman. Sudah berlalu hingga beberapa generasi, walaupun Duloh memiliki ilmu Pancasona, ketika kerisnya dicabut, ia bangkit sebagai hantu, bukan manusia lagi. Oke, buat teman-teman semua yang punya cerita mistis, boleh banget langsung aja DM ke Instagram Si Umang TV atau boleh banget langsung aja ditulis di kolom komentar. Aku Azza Nuraini pamit undur diri, see you bye-bye.